atas promes-promes center tadi kepada BPN dengan nilai 629 miliar. Di media Pak. Saya lagi capek. Iya Pak. Kenapa Bentar, sih, Pak? Pak? Soalnya saya nungguin dari tadi juga sudah nunggu tapi lama. Bentar Pak. Mbak nanti juga. Bentar dulu Pak. Wawancara dulu bentar Pak. Tahan dulu Pak. Gimana Pak di dalam sudah ketemu? Oh, baik-baik aja. Sampai Edi Purnomo baik-baik aja. Kami nunggu sampai 1,5 jam di sini. Oh. Mau 2 klarifikasi. jam, 3 jam. Ini terkait apa, Pak? Panggilan ini. Terkait itu. Duduk aja Pak ya. Duduk aja Pak. Capek. Duduk kayak capek. Untuk Arwan bisa masak di luar gua. Saya nggak tahu. Napas saya habis. Bisa mana bisa? Bentar dipanggil dulu bentar. Saya sampaikan semua keluh kesah saya dan saya bongkar habis. Dan beliau bagus. Beliau mengapresiasi saya. Sedemikian rupa dia mengerti posisinya yang tadinya nggak ngerti. Dia ngerti saya nggak terima duit, ngerti bahwa yang salah BI, dan dia minta saya ke Sagas. Buat saudara ke Sagas, saya mau menemui Sagas supaya Sagas bisa bicara atasan. Ya entah bisa nyapa, saya nggak tahu juga. Saya cuma bilang terserah dia mau nyapa. Saya udah kasih tahu semua saya apa yang saya tahu. Isa, on sini. Duduk sini. Arwan. Sini nanti spesialis. Oh, pada ngerokok ya? Nggak boleh ngerokok di sini. Mereka ke bawah semua ngerokok pasti. Makanya pada bete. Tanggapan mereka apa Pak? Apa janji mereka setelah Enggak ada, mereka cuma petugas ya. Menerima dari saya masukan. Walaupun dia tahu dia nggak bisa putusin ya. Jadi dia putusin itu artinya atasan. Akan dikembalikan ke atasan. Bagian tertinggi. Ya. Jadi dia menyampaikan, tapi saya juga aktif. Dia minta saya ke Satgas. Pak Edi Purnomo ini, Rofi Edi Purnomo itu baik sekali. Dia melayani kita dengan baik. Jadi rupanya tagihan 4T itu karena bunga berbunga berdasarkan putusan Mahkamah Agung. Bunga-bunga 25 tahun dihitung jadi 4,5 T. Saya bilang mau berapa T juga nggak ada urusan, saya nggak terima duit. Selama saya nggak terima duit, apa yang mau dihitung? Saya beberkan bukti-bukti bahwa saya nggak terima duit. Gitu loh. Pak, kembali tadi, kira-kira kapan Bapak berencana ke Satgas ini? Secepatnya lah. Saya baca konferensi pers. Saya capek ngomong. Wan. Konferensi pers ya? Iya. Pak, tadi kan selain tidak menerima uang, tadi kan di dalam agak lama ya. Ya. Apa lagi Pak yang dibahas Mas? Wah, banyak sekali. Kejadian dari pertama kejadian, semua saya ceritakan sampai ke putusan Agung, sampai ke tagihan dia. Dia bingung. Dia menagih itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung yang dari saya. Jadi dia mendapat putusan Agung dari saya, yang saya berikan. Bukan dia dapat, saya memberikan. Dengan saya berikan itu, dia
menghitung jadi 4T. Dari dasarnya berapa Pak? Bunga berbunga jadi 4T itu awalnya 812 miliar menurut pengadilan. Menurut pengadilan, bukan menurut saya. Ya. 800 itu dari akte 46 yang dijual ke Nggak tahu, BPPN. pokoknya kewajiban kita 802T. Oh, sekarang muncul angka 802M. Yang muncul angka itu. Nah, itu bunga berbunga 1,5% sebulan, dihitung 25 tahun, jadi 4,5T. Nah, saya ngitung lagi. Kalau dia 4,3T, saya ngitung. Saya nggak terima duit kan? Saya nggak terima duit, 490 miliar. Saya hitung 25 tahun juga. Jadi saya punya hak 4,279T. Saya punya hak juga lagi. Kalau bunga berbunga lagi. Oke, jelasin, saya capek. Jelasin. Baca ini. Ya, enggak jelasin ke mana. Konferensi pers. Harus bacain ini. Iya dicoba. Ini pernyataan dari sentris. Pertama-tama kami sampaikan bahwa dalam membuat pernyataan ini adalah bukan untuk mencari kesalahan atau dan tidak untuk menyalahkan orang lain. Kami hanya ingin memberikan kebenaran yang kita akui bersama. Pernyataan ini berdasarkan bukti-bukti yang sudah diperiksa dan disahkan oleh majelis hakim yang mengadili perkara bank sentris di pengadilan dengan bukti-bukti yang datangnya dari BPPN, sehingga tidak bisa dibantah oleh semua pihak yang sedang berperkara dalam perkara ini. Bicara soal hukum, bank sentris tidak menyelesaikan persoalan BLBI ini dengan APU, MSAA, dan Mirna. Tetapi BPPN menggugat kami melalui proses pengadilan, sehingga keputusan-keputusan pengadilanlah sebagai acuan dalam bertindak. Tidak ada pihak lain yang melakukan tindakan di luar pengadilan. Gadai saham Bank Sentris ke Bank Indonesia dengan akte nomor 47 berarti saham sudah menjadi milik Bank Indonesia. Dan promes atau tagihan sebanyak 492 miliar dijual oleh Bank Indonesia kepada BPPN dengan akte nomor 39 itu adalah salah. Karena di akte 46 pasal 3 disebutkan bahwa Bank Indonesia tidak boleh menagih karena promes tersebut sudah dijamin dengan tanah seluas 452 hektar milik PT Varia Indo Permai, sehingga tidak boleh dijual kepada pihak lain. Berarti akte nomor 39 cacat hukum. Apalagi Bank Sentris ditutup pada tanggal 4 April 1998, di mana saat perjanjian dengan akte nomor 46 sedang berlangsung sampai dengan bulan Desember 1998 dan belum diselesaikan oleh Bank Indonesia sampai hari ini. Bicara soal keuangan, yang sekarang dibahas adalah BLBI. Maka kalaupun uang BLBI yang dipersoalkan tidak ada, otomatis semua akte dan keputusan apapun menjadi sirna, tidak ada maknanya. Terbukti di persidangan pengadilan, Bank Indonesia tidak mencairkan uang atas perjanjian jual beli promes dengan jaminan akte nomor 46 pada Bank Sentris Internasional dengan nomor rekening 52355510016, tapi mencairkannya ke rekening individual rekayasa atas nama Bank Sentris Internasional dengan nomor rekening 52355510000 yang bukan milik Bank Sentris, sehingga terjadi dua rekening atas nama Bank Sentris Internasional di Bank Indonesia. Perlu diketahui, di Bank Indonesia satu bank peserta kredit hanya punya satu nomor rekening. Karena itu kita sebut bank di dalam bank di tubuh Bank Indonesia. Karena Bank Indonesia tidak mencairkan uang kepada Bank Sentris Internasional, maka promes nasabah yang dijual kepada Bank Indonesia harus dikembalikan ke Bank Sentris. Dan karena gadai saham Bank Sentris Internasional masih berlaku, maka utang bank yang ditagih oleh DPQ menjadi kewajiban Bank Indonesia. Sama dengan DPQ membatalkan surat utang ke Bank Indonesia dan DPQ mengembalikan promes yang gagal jual itu ke Bank Indonesia, dan Bank Indonesia mengembalikan kepada Bank Sentris. Saham Bank Sentris
tidak dijual oleh Bank Indonesia ke DeepQ, yang dijual hanyalah Promes. Jadi sampai sekarang bank sentris itu milik Bank Indonesia, maka masih bisa beroperasi sampai ini, dan semua hak dan kewajiban ada pada Bank Indonesia. Dan DeepQ itu hanya punya hak tagih kepada nasabah bank sentris yang tidak berkekuatan hukum, karena Promes yang dijual adalah tetap milik bank sentris. Karena Bank Indonesia tidak mencairkan uang Rp1 pun, dan Bank Indonesia tidak menjual saham bank sentris ke BPPN, maka BPPN tidak ada hak menagih ke pemegang saham. Oleh karena itu, di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, BPPN kalah pada keputusan MA yang baru diketik salinnya, keputusannya tanggal 2 November 2022 yang kami ragukan kebenarannya, mengingat masalah waktu atau 20 tahun dan hal-hal janggal lainnya yang akan kami proses lebih lanjut. BPPN hanya berhak menagih cesi atas akte nomor 39 kalau belum dibatalkan, karena itu pun tidak bisa ditagih karena bukan haknya. Jadi yang bisa dilakukan DeepQ adalah menagih Bank Indonesia dengan membatalkan surat utang negara sebesar 629 miliar. Sentris tidak bisa ditagih oleh DeepQ ataupun Bank Indonesia, karena dari pertamanya Bank Indonesia tidak pernah mencairkan dana ke bank sentris. Terjadinya hal ini karena dari pertamanya Bank Indonesia tidak jujur kepada DeepQ tentang perjanjian jual beli Promes dengan jaminan pada akte nomor 46 dan jaminan dari bank sentris, dan tidak dicairkannya dana ke bank sentris internasional. Dan Bank Indonesia tidak pernah dilibatkan dalam proses di pengadilan, sehingga terjadi simpang siur karena kurang pihak. Dan BPPN hanya menggugat berdasarkan akte 39. Oleh karena itu, sekarang sudah terbuka semuanya, maka menurut pendapat saya kiranya hal di atas itulah jalan yang sebenarnya harus dilakukan oleh semua pihak, dan tidak menjadikan pemegang saham bank sentris tercatat sebagai penanggung hutang kepada negara. Oke. Bagi-bagi. Boleh? Boleh ada pertanyaan dikit, Pak. Apa? Akte 39 itu kan penjualan antara BI dengan BPPN. Gini ya, saya potong dulu. Perjanjian akte 46 Ya. adalah perjanjian jual beli Promes antara sentris sama BI. Bukan pinjaman, bukan bantuan, bukan BLB. Itu jual beli barang namanya Promes Ya. kepada BI. Ya. Akte 46. Dan dibarengi dengan memberikan jaminan. Ya. Promes yang dijual adalah 492 miliar. Dengan jaminan 452 hektar tanah milik PTV. Sudah dipotek atas nama BI dan nomor akta tanggungan 972. Jadi jual beli Promes ya. Kemudian akte 47. Ya. Bank sentris menggadaikan sahamnya kepada Bank Indonesia. Ya. Oke? Yang terjadi sekarang, BPN dengan akta 39 membeli cesi kepada BI. Jadi BI menjual cesi kepada BPN atas Promes sentris tadi kepada BPN dengan nilai 629 miliar. Termasuk saham tadi yang Enggak, saham. enggak. Itu bukan Dia nggak jual saham, dia jual cesi. Perjanjian 39 antara sentris antara Bank Indonesia dengan DeepQ atau BPN adalah penjualan cesi, jual beli cesi, juga bukan jual beli saham. Karena itu DeepQ tidak bisa menagih bank saham, karena DeepQ hanya bisa menagih cesi. Itu loh, rancunya situ. Jadi kalau masalah saham garisan itu sebenarnya sudah nggak ada masalah ya? Itu di BI. Sudah ada. Ya, di jadi BI, artinya kan? kalau mau tagihan nagih pendanaan saham juga nggak pantas. Karena yang dibeli ceci. Dasar gugatan BPN kepada sentris di pengadilan adalah akte 39. Akte 39 berisikan cesi nasabah bank sentris
Dan itu pun tidak berlaku. Karena apa? Karena di Akta 46 dikatakan pasal 3 bahwa BI dilarang menagih karena Senter sudah memberikan jaminan. Itu kalau dia cairkan uang, apalagi nggak cairkan uang, tanpa parah lagi BI. Oke, jadi sebetulnya yang salah itu BI. BI menyembunyikan diri, tidak jujur dengan DPQ. Harusnya jujur, dia mengatakan ini ada Akta 46, ada jaminan, dan tidak terima uang. Kemudian Akta 46 itu kan berakhir tahun 26 Desember, tanggal 26 Desember 98. Sedangkan dia tutup 4 April 98. Sedangkan Senter sudah bayar bunga 99 miliar. Nah, surat tadi nagih lagi dari Desember 97. Kacau kan? Kita udah Dari obrolan tadi di dalam berarti Akta 46 DPQ nggak pernah tahu. nggak tahu. Jadi jangan salahkan DPQ. Nggak pernah tahu. Mereka nggak tahu, jaminan nggak tahu, Akta 46 nggak tahu. Dia tahu 39 aja. Cuman salah DPQ. 39 itu kan cesi terhadap nasabah. Kenapa? Owner bank dikejar. Jadi owner ini sekarang kejar owner. Kapal yang satu tuh ngejar owner, owner dikejar. Dasarnya apa? Nggak ada. Dasar DPQ nagih owner apa? Kalau BI jual saham ke DPQ boleh. Jadi kalau Sentes berutang, artinya berutang BI karena nggak ada saham tadi, ya nggak? Jelas nggak? Nah, DPQ tidak berhak menagih nasabah pengguna saham, cuma berhak menagih nasabah berdasarkan Akta 39. Itu pun saya bilang tadi nggak berlaku karena cacat administrasi. Jadi intinya semua ini adalah dimulai dengan kata BLBI. Apabila BLBI itu nggak ada, uangnya nggak ada, artinya akte dan segala putusan tidak ada. Sekarang terbukti, Sentes tidak terima BLBI. Jadi Sentes nggak ada BLBI, nggak ada. Nggak ada BLBI bagi Bank Sentris. Maka itu nggak ada proses apapun. Ya nggak? Ada pertanyaan lain? Pak, terkait Akta 47, itu Bapak menggadai saham itu. Iya. Ada nilainya nggak Pak? Dan kapan Nggak, waktunya? nggak ada. Nilai saham nggak ada. 100% aja. 100% dari 3 orang tuh menggadaikan sahamnya ke BI. Gadai saham tuh isinya adalah seperti menjual, sama dengan menjual. Menjual saham ke BI. Jadi seperti pemiliknya BI. BI masih punya saham, bukan dijual ke DPQ. Oleh karena itu dia bisa beroperasi apa itu ini? Masih bisa operasi. Karena saham masih dia. DPQ itu ya ngaco tapi sebetulnya ketiban masalah. Karena pengadilan itu nggak adil. Pengadilan mesti adil, DPQ dan BI dihadirkan. Ini di BI nggak dihadirkan. Jadi saya berantem sama DPQ, jadi ini ada truk sampai Vespa tabrakan, yang peot VW gitu loh, ya nggak? Yang tabrakan saya berantem sama DPQ, tapi BI-nya diem aja. Oke, apa lagi? Tadi hasil dari pembicaraan di dalam, apakah mereka nanti akan menstop untuk penagihan? Enggak, saya nggak tahu. Seperti apa kelanjutannya? Saya pikir itu ada di otak dia. Saya cuma bilang mau teruskan monggo, mau nggak teruskan monggo. Dia bilang dia nggak punya kekuasaan. Dia minta saya untuk melapor kepada Satgas. Jadi 2 orang Satgas sama dia akan bicara sama atasan, gitu loh. Saya bilang nggak bisa dihapus, karena sudah tercatat di negara, nggak bisa hapus. Caranya menghapus adalah DPQ harus membatalkan surat utang sebagai BI. Surat utang itulah menjadi penyebab DPQ nagih saya. Jadi harus dibatalkan.
surat utang pada BI. Batalkan berarti proses kembali ke BI. Nah, BI kembali ke saya itu. Caranya menghapus. Itu cara terbaik. Jadi diulang Pak ya. Proses itu diulang. Iya, nggak tahu namanya orang. Pokoknya saya udah terlanjang. Sampai Bank Mega segala macam saya sebutkan. BTPN saya sebutkan. Bank Sino saya sebutkan, semua saya sebutkan. Casnya sudah saya kasih. Cas skim sekarang saya kasih semua. Biar ada yang mikir sendiri. Aktenya 3946 pernyataan BI saya kasih. Terus surat ke Ronald Silaban, ke Hadianto, Dirjen dulu saya berikan. Semua saya berikan. Apakah mungkin BI melakukan ada rekayasa rekening tadi? Karena BI sudah merasa memiliki bank sentris dengan saham tadi. Milikin. Kan sudah digaji saham berarti. Milikin rekeningnya tetap dong. Kalau kau beli perusahaan rekening 007, ya tetap 07. Kenapa harus dirubah? Ingat, di BI itu bank peserta clearing hanya punya satu nomor rekening. Ini tidak terdaftar sebagai bank peserta, tapi ikut clearing. Aneh. Dia tidak terdaftar sebagai bank peserta clearing, tapi dia bisa ikut clearing. Intinya ada dua rekening di BI. Yang satu rekening pribadi atas nama bank sentris. Gitu loh. Oke, udah. Pak, ini Pak terkait pemanggilan Bapak kan berdasarkan Mahkamah Agung. Ya. Putusan Mahkamah Agung, apakah tadi disinggung juga Pak? Singgung. Oleh Bapak, itu gimana Pak tanggapannya? Saya sudah beri bocoran. Tinggal tergantung dia. Mau bagaimana bertindaknya. Saya beri bocoran. Tergantung dia baru bertindak kemana. Kalau dia bertindak dia teruskan, ya silakan. Saya tunggu. Cuman jangan salah. Seperti dulu kejaksaan. Saya bilang cabut. Kalau nggak dicabut nanti jatuhnya di atas paku. Kalau dicabut jatuh secara ranjang. Kalau ini dia teruskan di atas paku lagi jatuhnya. Enggak. Artinya dia membuat putusan dengan dasar yang salah. Malu lagi. Supaya nggak malu saya kasih tahu, jangan. Bukan mencegah, saya nggak mencegah. Saya cuma sayang sama DQ. Jadi sampai hari ini mereka masih meyakini putusan MA itu asli. Sampai hari ini. Oh, asli. Dia dapat putusan itu dari saya. Pusat Mahkamah Agung nomor 1688 dari saya. Bukan dari dia sendiri, dari saya. Gila nggak? Dari saya dia olah. Gimana sih? Bukan dia dapat sendiri. Oke, udah ya. Oke. Terima kasih Pak. Udah capek ya.